Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini sebelum kita memasuki hari yang baru ini, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari, biar kita mau mohon untuk Tuhan senantiasa berjalan bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Berjalan Bersama Yesus. Kita lihat di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian, "Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Puji Tuhan, kisah ini menceritakan bagaimana Musa tidak ingin menggantikan Allah yang menyertai Musa dan bangsa Israel di padang gurun dengan yang lain. Kenapa Musa berkata demikian? Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang pertama dan kedua, di situ kita bisa mengetahui bahwa Allah murka kepada umat Israel karena mereka berubah setia dan membuat patung anak lembu emas untuk disembah. Akibatnya bukan saja mereka kena tulah, tetapi Allah berkata bahwa Ia hanya akan mengutus malaikatnya untuk menuntun bangsa Israel ke negeri Kanaan. Tetapi Musa meminta Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsanya. Inilah bukti penyerahan diri Musa kepada pimpinan Tuhan. Demikian pun dengan kehidupan kita. Kita rindu senantiasa hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita mau hidup berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memimpin kehidupan kita. Tuhan sendiri yang akan membimbing langkah hidup kita. Tuhan sendiri yang akan menopang hidup kita. Dan Tuhan sendiri yang akan mengarahkan bagaimana hidup kita seharusnya. Ketika kita ingin Tuhan berjalan bersama kita, maka apa yang harus kita lakukan? Kita lihat di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dari ayat ini kita bisa melihat ada 3 hal yang harus kita lakukan ketika kita ingin Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Yang pertama tadi dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kata percaya dalam terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata trust, bukan believe. Believe berarti percaya, tetapi percaya yang memiliki kadar percaya yang biasa. Sedangkan trust berarti menaruh percaya atau harapan, di mana percaya yang dimaksud memiliki kadar percaya yang lebih dalam dan terjadi akibat hubungan yang sangat dekat. Percaya yang Tuhan inginkan dari kita adalah percaya secara bulat, percaya secara penuh, percaya 100%. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-28 sampai 31, bagaimana Petrus percaya penuh kepada Yesus sehingga ia dapat berjalan di atas air. Tetapi tidak lama kemudian ia mulai tenggelam karena ia mulai merasa ada tiupan angin. Perasaan kita seringkali mempengaruhi percaya kita kepada Tuhan, sehingga kita dapat saja ragu kepada Allah dan mengakibatkan iman kita mulai tenggelam. Percaya itu bukan berdasarkan perasaan, tetapi tetap taat kepada apa yang Allah kehendaki, walaupun keadaan tidak mendukung. Jika kita percaya kepada Tuhan, berarti kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal, sehingga kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Si Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang kedua yang harus kita lakukan, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, atau jangan bersandar kepada manusia. Dari kisah Petrus tadi, pertama dia mulai gunakan perasaannya. Kemudian ketika dia mulai tenggelam, dia berpikir, habislah aku. Pengertian dalam terjemahan lain dituliskan dengan intelijen atau kepandaian. Seperti Petrus, terkadang kita memakai pikiran atau kepandaian kita dalam menghadapi masalah. Kita mulai mengandalkan kekuatan manusia yang terbatas. Padahal Yeremia 17 ayat 5 katakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia,
yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatan atau pikiran manusia, firman Tuhan katakan adalah terkutuk. Karena ketika manusia keluar dari kehendak dan jalannya Allah, itu sama saja berarti manusia keluar dari batasan atau pagar yang Tuhan telah buat, keluar dari kasih karunia Allah. Ketika kita bersandar pada pengertian kita sendiri, maka secara otomatis kita condong menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, semakin kita bersandar kepada Tuhan, maka kita akan semakin tidak mengandalkan kemampuan dan kekuatan diri kita yang sangat terbatas ini. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan ketika kita ingin Tuhan berjalan bersama dengan kita adalah akuilah Dia dalam segala lakumu. Artinya kita selalu ingat akan Tuhan di dalam segala sesuatu yang kita buat. Akuilah Dia dalam bahasa Ibrani menggunakan kata yaudah, yang berarti memiliki pengenalan dan kedekatan secara intim. Mengakui Tuhan artinya adalah mau untuk mengenal Tuhan. Bukan hanya sekedar tahu, tetapi mengenal dan mengalami Dia secara pribadi. Memiliki kepercayaan penuh kepadanya dan berani untuk mengandalkan Dia dalam ketaatan kita kepadanya. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu berarti kita melibatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Boleh kita membuat rencana, tetapi kita harus libatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Biarkan Tuhan yang membimbing kita, jangan membuat keputusan tanpa bertanya lebih dahulu kepada Tuhan. Kenalilah Yesus dengan sungguh berikut dengan cara kerjanya yang luar biasa. Sehingga kita mengenal bagaimana cara Allah yang penuh kasih membimbing kehidupan kita. Dan apa hasilnya jika kita melakukan ketiga hal tersebut di atas. Tadi di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-6 bagian terakhir dikatakan, iya Tuhan akan meluruskan jalanmu. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini dituliskan, Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Dan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, Ia akan menuntun engkau dan memahkotai usaha-usahamu dengan keberhasilan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mau masuki hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan sendiri yang memimpin kita dan berjalan bersama kita, maka ada pertolongan, ada kemenangan, ada keberhasilan, ada mujizat, ada kesembuhan, dan ada hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur pagi hari ini buat kebenaran firman-Mu, meneguhkan kami, membangkitkan iman kami Tuhan, untuk kami tetap percaya penuh kepada Engkau, untuk kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kami, untuk kami tetap senantiasa melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami memasuki sepanjang hari ini, kami mohon berjalanlah bersama-sama dengan kami Tuhan, karena kami tahu kami tidak dapat melangkah tanpa Engkau. Kami perlu Engkau di dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami, sehingga Tuhan kami akan melihat perkara-perkara yang besar terjadi atas setiap kehidupan kami. Segala sesuatu Tuhan yang akan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa negara kami, berkati para pemimpin bangsa kami, berkati pekerjaan Tuhan yang ada di gereja lokal kami, berkati Bapak Ibu Gembala kami, staf Gembala, para pengerja, para diaken, para aktivis gereja, bersama-sama kami bersatu hati memajukan, menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, orang-orang dewasa, bahkan orang-orang yang sudah lanjut usia sekalipun, jiwa lama, jiwa baru, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan tambahkan iman percaya mereka kepadamu Tuhan. Menghadapi situasi yang tidak mudah hari-hari ini, kami tetap bergantung dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami memasuki hari yang baru ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan senantiasa menyertai kami, Tuhan berjalan bersama-sama dengan
dengan kami. Apapun yang kami hadapi, kami mampu melewatinya karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memasuki hari yang baru ini bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.